Xiaomi Indonesia punya segala ingredient untuk jadi market leader monitor Indonesia, tapi tidak pernah dan tidak mau dilakukan. How stupid is that, man? Sangat bertolak belakang dibanding sponsor kita kali ini. Jakarta Notebook, online store yang lebih peduli events dibanding brand Xiaomi-nya sendiri. Ada jualan produk Xiaomi yang super banyak jenisnya dengan kualitas standar Xiaomi dan harganya masih terjangkau. Jakarta Notebook lagi ulang tahun ke-23 dan punya tema juragan produk. Kejutan murah ganas. Ada game pakai filter Instagram yang berhadiah sepeda elektrik Xiaomi dan ultra wide Redmi. Buruan ikutan, linknya ada di deskripsi di bawah. Xiaomi adalah brand yang selalu hadirin kualitas yang gila-gila dengan harga yang murah. Dan di segmen monitor kita bisa bilang Xiaomi itu budget king. Rajanya kualitas monitor dengan harga budgetnya kadang-kadang sampai nggak ngotak. Bikin 22 inch 850.000 tahi. Harusnya dia udah pakai kalkulator NASA sih. Udah nggak pakai kalkulator Casio lagi. Soalnya Casio udah tidak bisa menakar harga yang Xiaomi China urus. Rajanya kualitas kita bisa juga lihat di Xiaomi 25 inch yang akhir tahun 2021 kemarin launching. 25 inch 240 Hz IPS dengan body monitor gaming terindah yang ada di pasaran. Tanpa ada logo apapun di bagian depan, sangat clean untuk lo pamer setup di sosmed. Stand dan kakinya bentuknya elegan, dipegang juga sangat mewah dan kualitasnya full padat besi. Dan karena ini Xiaomi, dia kasih ergo stand termulus yang pernah gue coba di semua monitor. Hampir tanpa tenaga untuk maininnya, cuman saking mulusnya vertikal ini, untuk mainin tombol OSD-nya lu bisa nggak sengaja ngebuat monitornya miring. Saran gue harusnya ya di bagian vertikalnya agak diseretin dikit aja. Baru kali ini sih minta seretin sesuatu yang mulus. Rada aneh aja sebenarnya. Logo Xiaomi di bagian belakang nice clean, pembuangan panas juga jenius, ngitarin face-nya. Bagian port udah ditutup rapi tanpa ada kelihatan besi bagian dalam seperti yang biasa kita lihat di brand lainnya. Ini detail kecil yang sangat gue apresiasi untuk Xiaomi mau pikirin sejauh itu. Dan penutup portnya ini juga udah magnet. Sangat-sangat clean. Dan kita udah bisa langsung sepakat kalau ini monitor gaming terseksi yang ada di pasaran. Dan Xiaomi mau mikirin detail-detail kecil yang bahkan brand lain tuh nggak mau urus. Gua nggak tahu apakah mereka nggak mau urus atau nggak kepikiran. Kalau monitor ini dipasang dengan harga yang lebih mahal dari brand lainnya, menurut gua masih sangat wajar dengan kualitas bodi sebegitunya. Tapi kembali lagi, karena kita lagi ngomongin Xiaomi, monitor ini cuma 3,2 juta. 600.000 lebih murah dari yang termurah Acer di Indonesia dan hampir 700.000 lebih murah dari AOC yang dimana AOC itu 24 inch doang, Xiaomi di sini 25 inch dan 1,3 juta lebih murah dibanding Samsung yang lagi ngotot sekalipun di Indonesia. Gue sih bener-bener nggak ngerti ya cara Xiaomi berhitung. Dan karena Xiaomi klaim monitor ini fast IPS, kembali dia membantai di segmen response time. Preset normalnya biasa aja di 8, push ke fast langsung jadi 6, dan ketika ke fast, refresh response time-nya jadi lebih lambat, sedikit ke 6,6, dan udah ada overshoot di sana. Sedangkan preset ultra fast udah nggak layak dipakai karena overshoot-nya udah parah banget. Kita bisa simpulin preset fast yang terbaik yang Xiaomi kasih di sini. Xiaomi di sini nggak secepat Redmi dalam masalah response time yang benar-benar bisa sampai 5 millisecond, tapi tetap aja Xiaomi jadi yang terbaik dari 240 Hz dibanding yang resmi di Indonesia kayak AOC ataupun Samsung. Ketika gue coba tes di FPS yang lebih rendah, ternyata panelnya jauh lebih cepat ke 5 millisecond dan stabil sampai 60 FPS. Posisinya Xiaomi 25 inch nggak terlalu berubah, mepetin Redmi dan langsung diikutin 24G2Z jadi rank 3 di average. Dan hasil ini nunjukin superiornya Xiaomi di segmen monitor gaming kompetitif ini. Dari hasil sebenarnya kita bisa bilang cukup bersaing ya sama 24G2Z, AOC secara average ya. Tapi tetap aja harganya Xiaomi cuma 3,2 juta dan dengan kualitas desain bodi yang super seksi yang Xiaomi kasih itu, yang nggak pernah bisa dicapai sama AOC sekalipun. Sama sekali nggak make sense harganya. Di sisi lainnya yang kita temuin ternyata Xiaomi mesti pangkas kualitas warnanya di monitor untuk press harga murah. Ada surat kalibrasi yang Xiaomi kasih, ditulis kalibrasi di sini preset sRGB 2,2 dan 6500 Kelvin dengan 0,46 delta E. Tapi ternyata ini gimmick. CCTV sama sekali nggak bisa mepet di 6500. Tembusnya ini cukup jauh di 7900 karena kelebihan warna biru dan kekurangan warna merah. Dan ternyata preset sRGB ini sama sekali nggak limit P3-nya yang luas. Jadi akurasi sRGB ini akan miss target sampai 12 delta. Secara gambut memang Xiaomi ini punya P3 yang luas sampai 95% dan Rec 2020 71%. Xiaomi kasih panel yang paling luas dari 240 Hz lainnya. Akurasi putih yang di preset default kualitasnya mirip sama preset sRGB. CCTV-nya miss cukup jauh, jadi nothing special. Kualitas
kualitasnya masih kalah dibanding Acer ataupun AOC. Putih kayak gitu ngebuat saturasi dan akurasi P3 juga nothing special. Tapi karena gamut Xiaomi ini paling luas, tetap kualitasnya jadi paling akurat dibanding 240 Hz lainnya. Dan seperti biasa, saturasi dan akurasi sRGB-nya akan selalu oversaturated. Dan karena preset sRGB yang dikasih Xiaomi ini gimmick, ya lu akan selalu oversaturated untuk nikmatin konten sRGB kayak video YouTube dan segala sesuatu yang berhubungan dengan browser. Dan langsung aja kok kalibrasi manual dengan optimal setting kayak gini dan targetnya ke 200 nits. Dan ternyata preset custom yang dikasih Xiaomi di sini sangat akurat. CCT-nya udah hampir perfect. Langsung akurasinya jadi sangat perfect ketiga. Dan untuk sempurnain semuanya mesti kita kalibrasi dengan Kalman dan hasil P3 maksimalnya ini hasilnya. Dan ini untuk sRGB. Isi profile kalian bisa download di deskripsi di bawah, dan jangan lupa pakai optimal setting yang tadi gua kasih. Kontras yang Xiaomi kasih sangat bagus, melebihi standar IPS 1000/1, dan dengan 1300 kayak gini, jadiin Xiaomi punya kontras tertinggi di 240 Hz yang udah kita tes. Dan sesuai klaimnya Xiaomi, max brightness juga udah sentuh 400 nits. Dan tidak lupa singkirin apa yang tidak penting yang dikasih Xiaomi, terutama surat kalibrasi yang tidak penting yang gimmick ini. Perlengkapan lainnya adapter gabung sama kabel power dan kabel DisplayPort. Dengan 3,2 juta dan garansi yang dikasih Xiaomi China sana yang sampai 3 tahun full, bahkan mau on-site support yang jemput ke tempat kalian ketika monitornya rusak. Ini deal yang sangat-sangat sakit jiwa di China sana. Dan jelas kalau ngeliat peperangan monitor di Indonesia, kualitasnya masih sangat-sangat jauh dengan kualitas yang di sana. Dari mulai harga ataupun garansi on-site support yang gue lihat di market cuma Lenovo doang. Untungnya dari info terakhir, Acer sekarang udah garansi 3 tahun full panel. Berarti di pasar Indonesia cuma LG sendirian yang sebagai market leader masih kekeh di garansi 1 tahun panel. Dan bahkan segmen 24 atau 25 inch 240 Hz IPS yang mewakili pasar Valorant aja, LG nggak punya segmen ini. Sangat-sangat tidak menunjukkan kualitas market leader. Cepet-cepet turun lah. Dan kembali ke Xiaomi. Di 3,2 juta, sekali lagi Xiaomi nunjukin kualitas yang seharusnya yang dimiliki market leader di Indonesia. Tapi perwakilannya di sini sangat-sangat ngelawak. Xiaomi Indonesia adalah perwakilan Xiaomi China yang ngebawa game value to performance yang gila. Tapi di market monitor, game yang diciptain Xiaomi Indonesia sendiri, malah dia yang nggak ikutan main. Bayangin nih kalau lu lagi ke Macau atau ke Hong Kong atau Singapura gitu, ke kasino. Bandarnya siapin meja, dia bilang lu pada main aja. Gue bandar nggak ikutan. Nggak logik kan? Yang mainnya juga nggak greget lah, nggak nafsu lah. Dan itulah yang terjadi di market monitor Indonesia. Sangat-sangat kurang kompetitif dibanding kita ngelihat market di China. 3,2 juta Xiaomi nunjukin udah bisa dapetin 240 Hz IPS 25 inch nih. Di Indonesia 3,2 juta cuma bisa dapetin 24 inch IPS 144 Hz. AOC 24G2 SPU dan Gigabyte G24F. Mereka memang 14 Hz yang salah dua terbaik sementara ini. Tapi kita tahu di China AOC tanpa speaker dan USB di 2,4 juta dan Gigabyte di 2,5 juta. Dan itulah peperangan harga yang terjadi di China sana ya, ketika Xiaomi ikut perang. Dan kalau lu pikir-pikir ya, Xiaomi Indonesia sih lawaknya udah keterlaluan nggak ngotak sih. Lu nggak lucu lagi banget. Tugasnya Xiaomi Indonesia apa sih kalau lu pikir-pikir? Kalau mau masukin monitor ke Indonesia, request nih ke China, ganti dusnya ke bahasa Indonesia. Habis itu kasih garansi. Dan kasih harga yang bagus, udah. That's it. Dia nggak perlu R&D monitor, nggak perlu tahu monitornya bagus atau enggak, karena udah di cover sama Xiaomi China, dia udah kasih the best. Berarti 90% kerjaan udah di cover sama di China. Di Indonesia cuma 10%, bahkan 5% berarti. Dibanding brand lainnya nih, kerjaan Xiaomi Indonesia nih, sangat jauh. Dibanding brand lain tuh mesti mikirin gimana caranya ngalahin Xiaomi kalau sampai resmi di Indonesia dengan harga yang ngotot. Padahal di sisi brand lain ini, mereka dibantai sama Xiaomi di China. Gue rasa Xiaomi Indonesia bukannya nggak mampu ya, cuma dia nggak mau. Nggak seperti Jakarta Notebook yang kelihatannya lebih peduli defense dibanding brand sendiri. Cek Jakarta Notebook di link di bawah yang lagi ulang tahun sekarang. Dan gue juga udah request Redmi G24 24 inch 165 Hz VA panel untuk masukin ke Indonesia. Di China-nya cuma 1,3 juta. Lu kalau ngitung harga Xiaomi China di Casio, jebol bos kalkulator. Langsung jadi nggak guna. Dan kalau kalian mau support gue, bisa belanja pakai link di deskripsi di bawah. Thank you buat hal itu. Gue Elder dari GT, sampai jumpa dan tetap.